bagaimana sih proses step by stepnya dari aku yang jualan online modal HP sampai punya toko. Assalamualaikum, hai teman-teman, back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku dari aku jualan online gitu kan, modal HP sampai aku tuh punya toko gitu. Karena banyak banget teman-teman yang ngejapri aku dan minta buat nge-share gitu pengalaman jualan online modal HP sampai punya toko tuh gimana ceritanya. Maka dari situ aku mau nge-share dan sekarang aku buatin video khusus buat teman-teman yang udah pada japri aku, nanya bagaimana sih proses step by stepnya dari aku yang jualan online modal HP sampai punya toko. Dan sebelum lanjut ke videonya, teman-teman wajib banget subscribe channel aku. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Udah dong, udah di subscribe. Subscribe itu gratis loh guys. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan info, oke? Jadi aku mulai jualan online itu setelah aku menikah. Nah kan setelah nikah itu pikir-pikir gitu ya, daripada bengong aja di rumah. Waktu itu aku masih tinggal sama mertua aku dan aku minta izin dong sama suami aku, boleh nggak nih jualan online. Terus akhirnya sama suami aku diizinin gitu. Ya udah deh, aku mulai kepo-kepo, searching di Google. Terus kemudian aku juga tanya-tanya ke teman-teman yang udah mulai jualan online. Aku tanya tentang istilah jualan online itu, kayak istilah dropship, reseller, supplier, dan yang lainnya, pokoknya banyak banget. Dan karena aku tuh rasa pengen taunya itu besar banget gitu kan ya, jadi aku searching aja di Google, terus aku baca-baca sendiri, aku pelajarin sampai aku tuh paham. Nah setelah itu aku mulai jualan online gitu. Aku ngambil barangnya dulu di Instagram. Jadi, aku buka Instagramnya, aku cari produk-produk yang bagus gitu, terus aku share di Facebook. Emang kalau baru jualan online atau baru also pemula gitu emang susah banget cari customer dan jarang banget yang like gitu ya. Tapi aku nggak putus asa, sampai sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu pun belum ada yang beli. Aku tetap nge-share gitu kan, nge-share barang-barang kayak baju gitu-gitu, jilbab. Aku tetap semangat gitu kan nge-share sampai seminggu 2 minggu. Terus alhamdulillah gitu kan dapat orderan. Pertama kali dapat orderan itu aku kirim ke Natar ya, Natar Lampung Selatan. Nah itu orderan pertama kali aku jualan online. Aku seneng banget dong akhirnya gitu ya, closing juga. Dan alhamdulillah aku bersyukur banget dong, seneng banget dan tambah semangat gitu kan buat nge-share produk-produk. Dan lanjut setelah aku closing itu alhamdulillah, setelah itu tuh ada terus gitu ya, ada terus closingan gitu. Dan seneng banget dong dapet orderan gitu pertama kali gitu ya, dapet pelanggan online. Karena emang jujur banget ya, also pemula itu tuh susah banget cari pelanggan. Buat orang buat mempercayai shop kita itu susah gitu, nggak gampang gitu kan. Dan aku tuh dapet orderan pertama kali itu, ya Allah alhamdulillah, bersyukur banget dan rasanya tuh seneng banget gitu ya, tambah semangat dong pastinya buat nge-share barang-barang gitu ya. Dan setelah itu aku terus ngepost barang-barang kayak baju-baju muslim gitu, terus
gamis, terus jilbab gitu. Dan alhamdulillah emang bener usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Jadi kita tuh harus tetap semangat gitu kan ya, buat ngepost barang, apalagi buat all shop pemula itu kudu rajin ngepost, paling nggak itu sehari 2 kali atau enggak 3 kali, dan itu pun harus rutin supaya calon pembeli kita itu tahu gitu kalau kita itu jualan. Setelah dapat orderan yang pertama kali itu, aku tetap rajin dan tambah semangat tentunya buat ngepost barang-barang gitu seperti gamis, jilbab, baju dan yang lainnya. Dan alhamdulillah setelah orderan itu dapat susulan gitu. Pas aku ngepost gitu ya, alhamdulillah ada aja gitu yang tanya. Terus ya walaupun masih sepi gitu ya, yang beli 1, 2, 3 itu tetap disyukurin, dan aku tetap semangat buat ngepost barang-barang gitu. Dulu aku rutin banget ya ngepost dagangan gitu, sehari itu bisa 3 kali, pokoknya rutin tiap hari itu ngepost dagangan itu aku. Jadi aku mulai bangun all shop aku itu ya caranya begitu, dan aku ngepost barang-barang, aku ngambil barangnya dari Instagram, kemudian aku jual gitu, aku post di beranda-beranda Facebook gitu. Dan alhamdulillah dari situ all shopku itu dikenal sama orang gitu kan, karena aku tadi udah rutin ngepost barang-barang gitu kan ya di Facebook. Jadi orang tuh tahu, oh si ini jualan gamis gitu. Jadi pas mereka mau pengen cari baju, cari gamis, mereka inget gitu sama akun kita gitu. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, all shopku itu makin berkembang, makin dikenal sama banyak orang, terus juga makin banyak gitu pelanggannya. Itu alhamdulillah banget, aku bersyukur banget sama Allah, karena emang ini tuh cita-citaku dari dulu gitu, dari kecil kan. Aku senang banget alhamdulillah akhirnya tuh bisa mencapai cita-cita aku yang ini. Karena dulu juga pas waktu aku masih kecil, ibuku tuh juga jualan kayak aku gini, jualan baju, gamis, jilbab gitu-gitu. Dan aku ngeliatnya seneng aja gitu, pengen juga kayak ibuku jualan baju, jilbab dan yang lainnya. Dan alhamdulillah keturutan. Dan setelah aku ngejalanin all shop beberapa bulan, aku mudik guys, pulang kampung gitu karena kangen sama orang tua aku. Dan otomatis dong di sana itu nggak ada sinyal, susah banget di kampungnya ibuku tuh. Jadi aku berhenti libur gitu. Jadi aku libur jualan online-nya. Dan aku pulang kampung itu selama 1 bulan, lama banget kan. Setelah itu pas aku pulang dari kampung ibuku tuh, taunya aku udah ngisi, aku hamil guys. Wow. Alhamdulillahnya itu janin anakku itu kuat, karena kalau nggak kuat jalannya masya Allah banget ya di kampungnya ibuku itu. Alhamdulillah janinnya itu kuat, jadi aman, nggak keguguran. Alhamdulillah aku tuh bersyukur banget sama Allah. Setelah aku pulang dari kampung, suami aku tuh ngasih tahu gitu, jualan ini aja nih di lapak ini nih, banyak banget produknya gitu, dari lapak ini banyak banget produknya, terus harganya murah meriah gitu. Nah akhirnya aku mulai ngambil barang di lapak itu, aku mulai nge-share gitu kan, aku upload barang-barang kayak gamis, jilbab dan yang lainnya gitu, aku share ke Facebook, aku upload ke Facebook, ke story WA, pokoknya aku share ke media sosial aku gitu. Dan ya alhamdulillahnya gitu kan, ada rezeki gitu kan, walaupun masih sepi ya, 1, 2, 3 yang beli, tetap semangat dong, harus semangat, karena emang gitu susah gitu kan buat all shop pemula, buat cari pelanggan itu emang nggak gampang gitu ya, apalagi kalau online gitu kan. Dan setelah berjalan 1 tahun, karena aku mau ngelahirin dan posisinya waktu itu mau pindahan rumah, jadi butuh biaya double gitu kan. Jadi udah deh, terpaksa HP-nya aku jual karena butuh biaya tambahan. Ya udahlah, akhirnya aku stop dulu jualan online-nya sampai si Inca udah lahir.
umur 6 bulan itu alhamdulillahnya aku udah kebeli HP lagi guys. Langsung dong aku ngepost barang lagi, aku mulai jualan lagi, mulai aktif lagi. Dan setelah lebaran aku iseng lah ya ngecek saldo ATM ku itu, karena sebelum lebaran itu kan alhamdulillah banyak banget yang order sama aku. Dan uangnya itu untungnya itu nggak aku pakai gitu, aku kumpulin aja di ATM itu. Terus akhirnya setelah lebaran aku cek dong saldo ATM aku. Waktu itu aku belum punya banking, dan alhamdulillahnya di situ saldonya itu ada 700 sekian. Jadi aku kepikiran gitu, mulai kepikiran gitu, kenapa nggak aku coba jualan di rumah gitu kan ya, coba ngeredein barang, siapa tahu peminatnya nambah nih. Terus aku izin dong sama suami aku, tanya sama suami aku, musyawarah sama suami aku, dan alhamdulillah sama dia itu diizinin, sama suami aku tuh diizinin. Dan langsung dong aku mulai belanja jilbab-jilbab gitu, karena kalau belanja gamis, baju itu kan modalnya gede, sedangkan uangnya itu cuma 700, modalnya itu cuma 700. Dan langsung aku belanjain jilbab-jilbabnya, karena kan kalau jilbab itu masih murah ya, jadi 700 ribu itu udah dapat lumayan banyak lah. Dan nanti bakal aku kasih detail proses step by stepnya aku ngembangin toko dari toko online sampai aku tuh punya toko offline. Dan alhamdulillah banget buat pelanggan aku yang udah berlangganan, yang udah order di Aira Collection. Jadi aku mulai stok barang di rumah itu tanggal 22 Juni 2019 pas hari Jumatnya guys. Jadi ini hasil uang dari 700.000 lebih aku belanjain jilbab semua, dapatnya segini. Nah ini dia, dapat segini ya, lumayan dong buat pemula yang bener-bener low budget, nggak ada modal. Ini udah lumayan banget dapat jilbab segini. Ini awal aku mulai dagang di rumah, jadi mulai barang segini. Dan ini semua aku belanjain jilbab supaya dapat banyak gitu loh. Kan kalau belanjain gamis atau baju itu pasti mahal kan, jadi mending jilbab aja biar muternya juga cepet, terus kelihatan banyak juga. Itu tips buat teman-teman yang mau jualan di rumah tapi low budget. Ini bisa juga teman-teman ikutin dengan cara belanja jilbab. Dapat banyak loh, 700.000 kan lumayan banget gitu ya. Jadi aku belanja jilbabnya itu berbagai macam model hijab biar nggak monoton gitu loh. Terus si calon pembelinya itu biar banyak pilihannya, jadi lebih besar peluang buat closingnya. Terus aku juga banyakin pilihan warnanya gitu. Di setiap model hijab itu aku kasih pilihan warnanya. Tujuannya biar si calon pembelinya itu lebih banyak pilihan dan kita juga lebih besar peluang closingnya. Nah jadi ini pas tanggal 17 Agustusan gitu, waktu itu aku tuh punya inisiatif gitu kan, karena aku pikir banyak orang gitu kan, depan rumah aku tuh rame, ada perlombaan gitu, acara Agustusannya di depan rumahku. Jadi aku berinisiatif buat majang daganganku itu di depan. Ya seala kadarnya gini deh, cuma pakai paralon, karena aku emang basicnya itu nggak punya apa-apa gitu ya, perlengkapan tokonya itu nggak ada sama sekali. Jadi ya udah dadakan gitu beli paralon, suami aku yang ngebuatin. Dan di sini aku juga udah mulai stok baju tunik-tunik gitu dikit-dikit. Jadi ini tuh real banget, bener-bener berproses.
dari aku yang bermodal HP, jualan bermodal HP sampai bisa stok barang di rumah, dan alhamdulillahnya sampai sekarang tuh berkembang terus maju, alhamdulillah. Nah, setelah aku pajang kayak gini guys, seala kadarnya gitu, ditempelin ke dinding, terus gantungannya cuma pakai paralon, pokoknya ya seala kadarnya gitu. Alhamdulillah walaupun kayak gitu menarik pembeli gitu kan, buat kepo-kepo barang kita yang ready di toko, yang ready di rumah. Dan ini tuh sama suami aku dialasin plastik gitu biar jilbabnya itu nggak kotor, nggak kena debu. Pokoknya diakalin gitulah karena emang masih kayak gini keadaannya. Dan ini model tunik-tuniknya awal banget aku mulai stok baju itu dari tunik bahan Wolfish yang pastinya harganya di bawah 100.000 karena modelnya low budget, jadi ya udah nyesuaiin modal aja, yang penting dapet barang kelihatan banyak tapi bagus dipakai gitu loh guys. Dan ini alhamdulillah aku udah mulai punya stand hanger gitu, terus juga udah punya etalase, dan ini paralonnya masih aku pakai karena gantungannya masih kurang, stand hangernya masih kurang, baru punya satu. Dan alhamdulillahnya itu bulan berganti bulan alhamdulillah makin berkembang, makin maju toko aku, stok barangnya itu pun makin banyak, alhamdulillah lancar. Dan ini pas sebelum lebaran aku mulai stok baju-baju anak, terus baju-baju dewasa gitu juga. Ini semua udah sold out. Dan ini aku juga udah beli lagi, beli stand hanger, beli rak jilbab gitu, terus beli hanger. Ini udah mulai punya stand hangernya ya, dan si paralonnya udah nggak kepake lagi karena udah beli stand hangernya. Nah, ini alhamdulillah udah mulai pembangunan toko gitu. Ini rumah aku guys, jadi ya masih seala kadarnya juga rumahnya, karena emang baru buat 2 tahun. Nah, ini proses pembuatan tokonya, jadi step by step gitu deh. Aku waktu itu ngebangun toko ini dapat modal 10 juta buat ngebangun toko ini. Maaf banget nih guys, rumahnya masih berantakan, super berantakan nih si Enca. Dan ini ayah lagi ngechat, aku cuma ngevideoin aja, cuma bantu ngeliatin. Alhamdulillah finishing guys, ini udah rapi, tinggal nata-nata barang, terus nata peralatan tokonya. Jadi keadaan seperti ini udah bersih, siap pakai. Alhamdulillah awal bulan Mei tokonya udah jadi, udah ditempatin seperti ini dia looknya. Pasti semua orang itu mempunyai cobaan kan, sama halnya dengan membangun bisnis. Dalam membangun bisnis juga pasti ada rintangannya, ada cobaannya, tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kita lebih fokus ke masalah atau fokus ke tujuan. Nah, kalau aku pribadi sih ya lebih milih fokus ke tujuan aku. Nah, kalau teman gimana nih, lebih fokus ke tujuan atau malah fokus ke masalah? Kalau menurut aku lebih bagus kita itu fokus ke tujuan supaya kesuksesan itu tidak tertunda. Jadi lebih baik kita fokus ke tujuan.
Kalau ada cobaan ataupun rintangan itu biarin aja, nanti bakal menghilang dengan berjalannya waktu. Jadi kita tetap fokus ke tujuan. Sukses. Dan itu tadi detail step by stepnya aku ngembangin toko online sampai aku itu punya toko offline. Dan aku di sini bakal nge-share tips-tips buat all-shop pemula supaya dapat pelanggan sampai banjir orderan itu gimana. Stay tune terus ya. Dan jangan lupa di subscribe dulu channel aku. Nah, tips yang pertama dari aku, caranya teman-teman gampang banget. Tips pertama dari aku, yang pertama, teman-teman itu wajib memahami istilah jualan online gitu. Misal seperti istilah dropship itu apa, supplier itu apa, reseller itu apa, terus PO itu apa, dan yang lainnya masih banyak lagi. Teman-teman bisa searching aja di Google, di situ udah lengkap. Karena aku dulu juga belajar istilah-istilah online itu juga dari Google. Dan tips yang kedua, jadi teman-teman harus rajin posting sehari itu 3 kali. Dan jangan sampai overdosis ya, nanti yang ada akun teman-teman di blok gitu. Makanya dibatasin gitu, rutin tapi dibatasin. Rutin tiap hari upload, seharinya itu bisa 3 kali, bisa 2 kali gitu. Yang dipost, barang-barang yang dipost itu harus barang yang menarik gitu kan, yang mungkin bakal ada peminatnya gitu. Jadi nggak asal post-post barang aja semuanya dipost gitu, enggak. Jadi kita pilih barang-barang yang mungkin di situ banyak peminatnya, terus kita share. Nah, itu bisa juga. Tips yang ketiga, kita aktif gitu, terus ramah sama calon customer. Jangan sampai kayak marah-marah gitu, nggak jadi beli marah-marah gitu kan. Itu jangan sampai. Pokoknya kita jualannya itu harus ada etikanya gitu kan. Kalau misal si calon customer itu nggak jadi beli, ya udah nggak apa-apa, berarti belum rezeki gitu. Dan tips yang keempat, teman-teman kalau udah dapat orderan nih, terus teman-teman share bukti rekapannya itu. Kemudian teman-teman juga bisa share barang yang udah sampai ke pemiliknya gitu, buat narik si calon pembeli itu, oh ini all-shop amanah nih, bisa dipercaya, ini barangnya sampai, ini ada bukti transfernya, barangnya udah sampai ke pemiliknya. Itu tuh buat orang tuh menarik ke all-shop kita gitu ya. Jadi mereka nggak ragu-ragu kok, isinya cuman jualan aja, nggak ada postingan testi gitu dari customer, nggak ada bukti transaksinya. Jadi kan mereka tanda tanya gitu, apalagi buat all-shop pemula gitu kan, belum punya pelanggan. Jadi wajib banget share, upload bukti transaksinya, bukti rekapan customer, dan juga testi dari si customer itu wajib banget di-share. Di sini aku mau nge-share supaya toko offline itu berkembang dengan cepat, produknya makin banyak. Itu gimana sih tipsnya? Aku punya tipsnya nih. Satu, yang pertama, teman-teman, untung dari si barang itu jangan teman-teman pakai atau jangan teman-teman simpen, tapi semuanya dari modal untung itu teman-teman pakai semua buat belanjain barang lagi. Itu pasti deh, aku percaya banget, aku yakin banget pasti itu barangnya cepet naiknya, cepet banyaknya, karena untungnya nggak kepake dan modalnya tetap diputerin lagi. Karena di sini aku juga udah ngerasain banget, dari aku mulai modal 700 itu
seterusnya modal sama untungnya itu nggak aku ambil, nggak aku pakai sama sekali. Alhamdulillahnya nggak ada keperluan yang mendesak, jadi uang kebutuhan itu pakai uang suami aku, jadi aman. Ini penting banget buat toko-toko yang baru buka gitu kan, baru buka toko offline, itu penting banget supaya tokonya supaya barangnya itu makin banyak, cepat berkembangnya. Itu tipsnya seperti itu lebih bagus banget. Dan kalau nggak bisa, kalau misalnya kepepet gitu ya, butuh duit, teman-teman bisa pakai cara yang kedua. Cara yang kedua ini, dari uang modal, uang untung itu dibedain. Uang modal dipisah, jangan sampai uang modalnya itu kepake. Jadi disimpan, benar-benar disimpan, uang modalnya itu cuma buat muterin barang-barang aja. Terus untungnya bisa dibagi dua. Untungnya bisa disimpan, bisa ditabung, dan yang kedua itu bisa buat dipakai kebutuhan teman-teman, atau untungnya itu bisa ditambahin ke modal supaya cepat berkembangnya. Terus untung yang kedua itu bisa teman-teman pakai untuk kebutuhan teman-teman. Yaitu tips dari aku supaya tokonya itu cepat berkembang dan barang itu makin banyak seperti itu. Nomor satu tadi yang paling bagus menurut aku, yang cepat naiknya, barangnya itu cepat banyak, yaitu untung dan modalnya itu semuanya diputer terus sampai tokonya itu gede. Terus nanti teman-teman baru bisa menikmati hasilnya. Dan semangat buat para all-shop pemula. Mungkin di situ juga ada yang mulai jualan offline gitu, nyoba-nyoba jualan offline. Semangat, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan aku di sini juga mau ngucapin terima kasih banget, terima kasih banyak buat pelanggan aku yang udah nge-support aku, udah ngedukung aku, udah berlangganan di all-shop aku. Aku bersyukur banget sama teman-teman karena udah langganan di all-shop aku. Jazakumullahu khairan. Khusus buat para pelanggan aku, sarangnya. Aku bersyukur banget teman-teman udah nge-support aku, udah berlangganan di all-shop Aira Collection. Dari khususnya buat teman-teman yang berlangganan aku dari nol, dari aku belum punya toko, dari aku mulai jualan online sampai sekarang. Alhamdulillah banget, jazakumullah khairan buat teman-teman. Terima kasih yang udah berlangganan di toko aku Aira Collection. Nah, sekarang aku buka profil Facebookku. Teman-teman di sini bisa cek Facebookku Ira Irayanti. Di sini teman-teman bisa lihat. Nanti aku scroll dulu paling bawah. Jadi aku bakal bahas dari yang terbawah. Aku scroll ke bawah dulu ya, teman-teman.
Jadi setelah aku menikah sama suamiku, aku mulai tertarik jualan online. Dan tapi di sini foto-fotonya udah aku hapus. Dulu aku juga jualannya di Instagram, cuma udah pada aku hapusin ya, karena itu udah lama banget. Dan di sini teman-teman bisa lihat postingan aku. Nah, ini anakku. Waktu itu aku pernah sempet berhenti jualan onlinenya karena HP-nya aku jual buat tambah-tambah bagusin rumah. Scroll ke atas. Aku juga di sini jualan NASA juga. Nah, ini dia mulai tanggal 8 Februari 2019 ini aku udah mulai belanja online gitu. Ini beliin baju anak aku post gitu. Aku upload di Facebook. Ini pakai HP suami aku. Waktu itu belum kebeli HP-nya, jadi masih pakai HP suami aku, dan HP suamiku pun HP jadul gitu ya. Udah aku iseng-iseng aja ngepost produk-produk NASA. Nah, di sini
tanggal 6 Maret 2019 aku mulai jualan lagi, mulai aktif jualan. Sini teman-teman bisa lihat, ini sebelum lebaran aku mulai jualan. Ini orderan NASA, dan pertama kalinya aku dapat orderan setelah sempet off jualannya. Aku dapat orderan jilbab pastan, ini pastan 2 face. Aku post karena aku juga penggemarnya gitu kan. Nah di sini customer aku pada komen karena aku juga senang pakai pastan kayak gitu, jadi aku upload di Facebook. Aku tes pasarannya, ya alhamdulillah baik tetanggaku maupun pelanggan online aku itu pada suka juga gitu kan. Nah di sini aku ngepost jilbab gitu, dan baju-baju juga, gamis-gamis brokat, gamis kondangan, gamis syar'i juga aku post. Sini teman-teman bisa lihat, pokoknya buat all-shop pemula itu harus rutin uploadnya supaya orang-orang tuh tahu kalau kita itu jualan gitu. Tapi jangan overdosis juga ya, karena kalau overdosis nanti teman-teman di online itu bakal enak, terus bakal diblok juga akun kita juga perlu membatasi sehari ya paling enggak itu 5 kali, itu maksimal banget itu ya. Dan ini foto testi transaksi customerku dan juga barang yang sudah sampai ke rumahnya. Jadi ini penting banget nih di-upload gitu kan, buat testi calon pembeli, supaya calon customer kita itu nggak ragu gitu, oh ini beneran nih all-shop amanah nih. Jadi dia tambah yakin, terus tambah tertarik buat order di all-shop teman-teman. Dan aku pun juga pakai tuh pastan 2 face-nya, pastan 2 lubangnya, terus aku post gitu di Facebook biar lebih menarik, pakai foto sendiri gitu. Nah seperti ini. Teman-teman bisa langsung aja cek Facebook aku, bisa scroll. Pokoknya kalau dapat transferan atau dapat orderan itu di-upload buat testi, supaya calon customer itu yakin, terus tambah tertarik gitu buat order di toko teman-teman. Karena kalau jualan online gitu kan, apalagi buat pemula banget, belum punya pelanggan dan belum dikenal sama orang, jadi butuh banget yang namanya upload testi orderan customer, supaya calon customer itu yakin dan tertarik mau beli di all-shop kita gitu. Nah aku dulu rutin banget jualannya, ngepost produknya di Facebook. Aku lebih aktif jualannya di Facebook ya, dan di WA. Kalau di Instagram aku jarang upload, hampir nggak pernah malah ya. Kalau sekarang, kalau dulu rajin, cuman udah pada aku hapusin semua foto-fotonya. Dan di sini juga aku upload
transaksi customer aku dan testingnya customer aku. Di sini aku tambahin caption gitu, pokoknya bikin captionnya itu semenarik mungkin supaya orang-orang yang lihat itu tertarik gitu buat ngebeli atau ngunjungin atau ngepoin akun kita. Nah, ini testi customer aku juga aku upload supaya calon pembelinya, calon customer yang lainnya juga tambah yakin buat jualan, tambah yakin buat order di toko kita. Pokoknya jangan bosan-bosan upload testi customer, baik transfernya maupun testi pemakaian barangnya ataupun konfirmasi barang yang sudah sampai, itu juga perlu diupload supaya si calon customer itu tambah yakin dan tambah tertarik buat order di toko kita. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri aku rutin gitu ya nguploadnya. Dan alhamdulillah karena aku rutin ngupload barang-barang jualan gitu kayak gamis, jilbab dan yang lainnya, itu orang-orang kan udah pada tahu gitu, pada hafal, oh si Ira jualan gamis, jualan baju. Jadi ketika mereka membutuhkan baju, gamis atau jilbab, mereka langsung ingat akun kita gitu, karena kita tadi rutin ngepost barang-barang yang buat dijual. Nih seperti ini. Intinya jangan bosan-bosan buat ngupload. Mungkin teman-teman di situ juga belum punya pelanggan, udah upload sebulan 2 bulan tapi belum ada yang beli. Itu jangan nyerah, karena semua itu butuh proses, butuh kerja keras, dan rezeki juga perlu dijemput kan. Baru sebulan 2 bulan udah nyerah, itu mah belum apa-apa ya. Jadi pokoknya tetap semangat aja, tetap rutin aja nge-upload barang-barang gitu. Nah setelah rutin nge-upload, nanti teman-teman itu bakal banjir orderan. Alhamdulillah ya, karena aku rutin nge-upload barang-barang yang buat dijual gitu kayak gamis, jilbab, terus yang lainnya, itu alhamdulillah banjir orderan gitu kan. Yang penting kita itu konsisten dalam berjualan, itu harus konsisten. Nah seperti ini alhamdulillah orderan aku sebelum lebaran. Ini waktu itu aku belum stok waktu itu aku belum stok di rumah. Seperti ini. Alhamdulillah banget kan, tuh banjir orderan, banyak transferan masuk, pos-pos barang, terus nanti si calon customer itu bakal rekapan pakai terus transfer deh. Enak banget loh, pokoknya rajin aja ngeposting, ngupload barang-barang jualan di Facebook maupun di akun sosmed teman-teman yang lainnya. Nah di sini aku juga ngadain giveaway gitu. Ini tips juga buat teman-teman supaya all shopnya itu makin rame, makin banyak dikenal orang, makin banyak pelanggannya. Ini salah satu tips yang cocok banget, yaitu ngadain giveaway mini gitu ya, sesuaiin sama budgetnya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa baca, Assalamualaikum Sista Ira Collection mengadakan giveaway untuk pelanggan setia Ira Collection. Persyaratan cukup upload foto kamu yang pakai produk apapun dari Ira Collection dan tag ke FB Ira Herayanti Ira Collection. Pemenang dilihat dari like dan komen terbanyak. Jazakumullah khairan. Terima kasih, semoga beruntung. Nah jadi teman-teman juga wajib gitu, tapi nyesuaiin budgetnya teman-teman. Nah di sini udah mulai masuk yang ngikutin giveaway.
gitu. Jadi akun kita itu makin rame, terus orang-orang itu juga bakal pada kepo sama akun kita. Itu tujuannya ngadain giveaway supaya tambah banyak pelanggannya dan juga makin banyak yang tertarik sama all shop kita. Dan di sini aku juga mengumumkan pemenang giveaway-nya. Jadi setelah ngadain giveaway, dan jangan lupa juga diumumin pemenang giveaway-nya. Seperti ini. Kuncinya dalam berdagang atau dalam berbisnis apapun itu yaitu konsisten. Teman-teman harus konsisten dan juga selalu berdoa kepada Allah. Plus ikhtiarnya ya. Jangan doa aja tapi nggak ikhtiar, itu sama aja bohong. Atau kebalikannya, ikhtiar tapi nggak berdoa, itu sama aja bohong. Yang bener itu ikhtiar dan berdoa, terus konsisten dan kerja keras. Insya Allah bakal banjir orderan. Oh ya teman-teman, juga buat album kayak gamis gitu, dipisah-pisahin gitu biar si calon pembelinya itu enak milih-milih barangnya. Nah, aku di sini udah buat album gamis anak, jadi dipisah-pisahin gitu loh biar rapih. Terus calon pembelinya juga enak buat milih-milih barangnya. Di sini ada gamis anak, ada baju couple, ada real tasty. Nah, di real tasty ini aku udah banyak banget. Di sini aku share, aku upload testi dari customer aku, baik rekapannya sampai transferannya dan juga sampai barangnya itu ke pemiliknya. Semuanya aku upload di Real Tasty supaya nanti kalau ada calon pembeli pas scroll atau ngepoin akun kita itu yakin dan mantap buat nge-order di all shop kita gitu loh. Nah, seperti ini tuh memudahkan calon pembeli untuk memilih-milih barang gitu. Misalnya dia mau beli gamis pesta atau baju anak, dia tinggal pilih aja, tinggal klik aja. Misal gamis syar'i, klik aja di sini gamis syar'i. Nah, di sini bakal muncul tampilan gamis syar'i gitu nih. Jadi teman-teman pisahin gitu loh buat album yang gamis anak, yang gamis syar'i, yang dress pesta atau yang set sale, semuanya dipisahin gitu untuk mempermudah calon customer buat memilih barangnya. Semoga videonya bermanfaat. Bye, see you next video. Alhamdulillahnya setelah dapat orderan yang pertama kali itu, aku tetap rajin dan tambah semangat tentunya buat ngepost barang-barang gitu seperti gamis. Nggak apa-apa itu mah, bukan? Iya, nggak apa-apa, udah pergi. Seperti
gamis, jilbab, baju dan yang lainnya. Jadi pas setelah beberapa bulan aku jualan, aku pulang kampung guys. Pulang kampung karena kangen sama orang tua aku. Dan otomatis kan di sana itu nggak ada sinyal gitu, jadi susah buat ngepost barangnya, jadi libur dulu jualannya. Iya. Ya, main dulu ya, mama bikin video dulu ya. Oke? Sip. Ke sana main. Dadah. Halo guys, ya halo guys. Udah Anca jualan itu mainan dulu, mama bikin video dulu ya. Iya.